Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Seni Musik yang beranggotakan Firina Dwi Andini, Muhammad Ubaidillah, Arifat Mala, dan Febriana Dewi Artati. Yang pertama yaitu pengertian musik. Berikut ini adalah pengertian musik menurut para ahli. Yang pertama, musik menurut Jamalus. Jamalus mendefinisikan musik merupakan hasil karya seni yang dituangkan dalam bentuk lagu atau komposisi sebagai pengungkapan perasaan dan pikiran pengarangnya melalui unsur-unsur pokok. Musik meliputi melodi, irama, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai sumber kesatuan. Yang kedua, menurut Sunarto. Sunarto mendefinisikan seni musik sebagai penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan ritme atau melodi serta memiliki unsur atau keselarasan yang indah. Yang selanjutnya yaitu fungsi seni musik. Dalam sebuah karya seni selalu mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali musik. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari musik. Berikut ini adalah fungsi seni musik, yaitu yang pertama, musik sebagai sarana ekspresi diri, musik sebagai sarana hiburan, musik sebagai sarana tari. Setiap karya manusia pasti mempunyai tujuan tertentu, termasuk karya berupa musik. Beberapa tujuan diciptakannya musik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan magis. Musik pada tujuan ini, musik dianggap properti yang mampu memperkuat suasana magis dalam ritual-ritual tertentu. Yang kedua yaitu tujuan religius. Musik dapat diciptakan sebagai pengakuan akan keagungan Tuhan, sebagai sarana mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, tujuan simbolis. Karya musik yang diciptakan pada konteks ini memiliki tujuan simbolis yang dapat menimbulkan kebanggaan terhadap sesuatu, seperti lagu kepahlawan atau kebangsaan. Yang keempat, tujuan komersial. Musik dijadikan barang yang dapat membuahkan penghasilan bagi senimannya. Yang kelima, tujuan kreatif. Tujuan penciptaannya semata-mata hanya untuk kepuasan dirinya sendiri dan biasanya bersifat eksperimental. Yang terakhir, tujuan rekreatif. Musik diciptakan untuk hiburan semata. Macam-macam musik. Ada beragam jenis musik di dunia, dan itu merupakan bagian dari genre. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Musik seni. Musik seni atau sering disebut juga musik serius dan musik-musik sejenis musik avant-garde kontemporer adalah sebuah istilah pengelompokan jenis musik yang mengacu pada teori bentuk musik klasik Eropa atau jenis-jenis musik etnik lainnya yang diserap atau diambil sebagai dasar komposisinya. Musik klasik. Musik klasik Eropa dibedakan berdasarkan dari bentuk musiknya, non-Eropa dan musik populer, terutama oleh sistem notasi musiknya yang sudah digunakan sejak abad ke-16. Dahulu musik klasik di Eropa terutama digunakan untuk keperluan lagu di gereja ataupun lagu untuk pengiringan raja. 2. Musik populer. Musik populer merupakan jenis-jenis musik yang saat ini digemari oleh masyarakat awam. Genre musik ini dapat ditemui di hampir seluruh belahan dunia, oleh karena sifat musiknya yang hampir bisa diterima semua orang. Yang termasuk dalam musik populer yaitu musik jazz. Jazz adalah jenis musik yang tumbuh dari penggabungan blues, ragtime, dan musik Eropa, terutama musik band. Selanjutnya gospel. Gospel adalah genre yang didominasi oleh vokal dan biasanya memiliki tema Kristen. Blues. Blues berasal dari masyarakat Afro-Amerika yang berkembang dari musik Afrika Barat. Rhythm and blues. Rhythm and blues adalah nama musik tradisional masyarakat Afro-Amerika, yaitu musik pop kulit hitam dari tahun 1940-an sampai 1960-an yang bukan jazz atau blues. Funk. Funk adalah sebuah aliran musik yang mengandung unsur musik tarian Afrika-Amerika. Rock. Rock dalam pengertian yang luas meliputi hampir semua musik pop sejak awal 1950-an. Metal hardcore. Metal merupakan aliran musik yang lebih keras dibandingkan dengan rock, walau terdapat juga band metal yang memiliki lagu dengan nyanyian yang terkesan slow. Elektronik. Elektronik dimulai lama sebelum ditemukannya synthesizer dengan tape loops dan alat musik elektronik analog pada tahun 1950-an dan 1960-an. Ska, reggae, dub. Dari perpaduan musik R&B dan musik tradisional mento dari Jamaika muncul ska dan kemudian berkembang menjadi reggae dan dub.
hip hop, rap, rapcore. Musik hip hop dapat dianggap sebagai subgenre R&B, dimulai di awal 1970-an dan 1980-an. Musik ini mulanya berkembang di pantai timur Amerika Serikat. Pop. Musik pop adalah genre penting, namun batas-batasnya sering kabur karena banyak musik pop dimasukkan juga ke kategori rock, hip hop, country, dan masih banyak lagi. 3. Musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan bukan sebagai sarana hiburan saja, melainkan ada juga dipakai untuk pengobatan dan ada yang menjadi suatu sarana komunikasi antara manusia dengan penciptanya. Hal ini adalah menurut kepercayaan masing-masing orang saja. Musik tradisional merupakan perbendaharaan seni lokal di masyarakat. Yang termasuk musik tradisional yaitu Latin, country, dan dangdut. Konsep seni musik. 1. Suara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia dan alat-alat. 2. Tangga nada. Konsep seni musik yang kedua adalah tangga nada yang didefinisikan sebagai suatu susunan nada atau tingkatan bunyi. Pada umumnya berisi 7 nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, dan si. 3. Durasi. Konsep seni musik ini mungkin jarang kita dengar, tetapi perannya sangat penting dalam seni musik. Menurut Galetis 2009, durasi berhubungan dengan panjang pendek nada dan tanda istirahat dalam suatu karya musik. Di dalamnya termasuk beat atau ketukan, tanda birama, pulses, ritme, meter, nilai not, tanda istirahat, dan tempo. Perkembangan musik. Musik sejatinya sudah ada sejak zaman purbakala. Pada masa itu musik digunakan untuk mengiringi upacara-upacara adat kepercayaan. Adapun perkembangan musik dibagi menjadi, yang pertama adalah zaman medieval dari tahun 400 sampai 1400-an. Pada masa ini di abad pertengahan, musik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja pada masa itu. Kemudian notasinya berkembang menjadi musical repertoire yang merupakan kumpulan dari lembaran musik yang dimainkan secara individual, ensemble atau dimainkan dengan instrumen dan choir. Yang kedua adalah zaman Renaissance dari tahun 1400 hingga 1600-an. Pada masa ini, instrumen musik seperti piano atau organ sudah dikenal hingga muncul musik instrumen. Yang ketiga adalah zaman Barok dari tahun 1600 sampai 1700-an. Periode ini, jenis musik instrumen lebih dikenal secara umum. Para komposer musik memberikan improvisasi ke dalam hasil karyanya. Gaya bermusik para musisi lebih beragam. Terdapat aliran musik rokoko pada periode ini. Perbedaan musik barok dan rokoko ialah musik barok memakai ornamentik yang membolehkan komposer memberikan improvisasi spontan pada karyanya. Sedangkan musik rokoko memiliki komposisi musik yang dekoratif, tapi tidak terlalu kompleks. Yang selanjutnya adalah zaman klasik dari tahun 1700 sampai 1910-an. Klasik era atau klasik barat berhubungan erat dengan harmoni. Beberapa hasil karya dari masa ini merupakan hasil karya yang tidak dapat dibandingkan dengan karya apapun pada masa sebelumnya, seperti karya Beethoven berjudul Fifth Symphony. Haydn dan Mozart adalah musisi yang menjadi kunci di era ini. Di akhir era klasik, musisi mengubah musik dengan tambahan instrumen selain piano, seperti klarinet, trombon, dan timpani. Yang kelima adalah zaman romantik, dari tahun 1810 sampai 1900-an. Pada era ini, karya-karya pada era romantik memiliki komposisi perasaan emosi yang kuat dan makna yang dalam. Dari karya Hans sampai Wagner, komposisi menjadi lebih kompleks sebagai simbol dari beberapa karya yang dramatis, seperti Siegfried, karya milik Wagner. Tidak lupa Hector Berlioz dengan karyanya yang diberi judul Simfoni Fantastik. Yang terakhir atau yang keenam adalah zaman modern atau kontemporer, dari tahun 1900-an hingga tahun 2000-an. Pada masa ini musik berevolusi hingga menciptakan berbagai jenis atau aliran musik tempo atau bahkan temponya. Yang selanjutnya yakni pengertian pertunjukan musik.
Pertunjukan musik adalah suatu upaya untuk mengungkapkan perasaan melalui komposisi keindahan suara manusia dan harmonisasi alat musik yang diciptakan oleh para pencipta lagu untuk memuaskan selera masyarakat. Terus tujuan dari pertunjukan musik berdasarkan subjek, pengisi, dan penonton kegiatan, ada dua tujuan yang terkandung dalam kegiatan pagelaran tersebut, yaitu sebagai hiburan bagi masyarakat umum atau khalayak ramai, dan tujuan mikro yaitu sebagai sarana evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran seni musik atau kesenian di sekolah. Adapun tujuan pertunjukan musik lainnya antara lain yaitu yang pertama menghibur audiens atau pendengar, yang kedua meramaikan suatu wilayah, yang ketiga peluang bisnis bagi band yang diundangnya, yang terakhir membantu mengembangkan bakat musisi tersebut di dunia musik. Yang selanjutnya fungsi pertunjukan musik. Sebuah pertunjukan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai media pengembangan bakat, yang kedua sebagai media komunikasi, yang ketiga sebagai ekspresi diri, yang terakhir sebagai media apresiasi. Terus teknik pertunjukan musik. Teknik pertunjukan musik dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama karya musik yang akan dimainkan, yang kedua penempatan pemain di atas panggung, yang ketiga aspek psikologis para pemain selama pertunjukan, dan yang terakhir penguasa permainan musik dan latihan. Selanjutnya jenis pertunjukan musik. Dalam kegiatan pertunjukan atau pagelaran musik dapat ditampilkan berbagai jenis musik, baik jenis musik tradisional maupun non-tradisional. Yang pertama musik tradisional. Musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dari budaya suatu daerah. Contoh musik daerah yaitu degung dari Sunda, gambang kromong dari Betawi, dan gamelan Sunda dari Jawa Barat. Yang kedua musik non-tradisional atau bisa dikatakan modern. Musik non-tradisional disebut juga dengan musik modern, yaitu jenis musik yang digarap secara modern baik dari segi elemen musikal, peralatan musik yang digunakan, fungsi maupun bentuk penyajiannya. Kemudian prosedur pertunjukan musik. Adapun prosedur pertunjukan adalah yang pertama tema lagu, dua menentukan bentuk komposisi lagu, yang ketiga menentukan tangga nada, yang keempat menentukan ambitus suara, yang kelima menentukan metrim atau suara, yang keenam menyusun melodi dan membuat syair lagi. Yang selanjutnya konsep pertunjukan musik. Konsep dalam pertunjukan musik meliputi konsep audiovisual performance, di mana visual yang menjadi backdrop akan disinkronisasikan dengan tempo, buat, dan juga melodi. Yang selanjutnya yakni contoh pertunjukan musik. Adapun contoh pertunjukan musik yang pertama ini musik orkestra seperti pada gambar. Yang kedua yakni musik EDM, yang ketiga ada musik keroncong, yang keempat ini ada musik dangdut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.